Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, para pemuda, remaja, anak-anak, sahabat-sahabat tercinta, jamaah sholat Jumat yang insya Allah dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai orang yang mengaku beragama Islam, sudah seharusnya saya dan keluarga, juga kita semua beserta keluarga kita, selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata untuk menjadi takwa itu sangat-sangatlah mudah, yaitu dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan serta kita jauhi semua larangan Allah. Judul khutbah kali ini adalah semua jadi ibadah. Kalau mendengar kata-kata semua jadi ibadah, belum tentu semua orang bisa memahami arti ini. Karena bisa jadi di antara sesama umat Islam pun masih ada yang punya prinsip bahwa zaman sekarang jangankan yang halal, yang haram pun susah. Padahal kita sebagai hamba Allah sudah seharusnya mengutamakan yang halal saja. Yang haram bukan untuk dikerjakan, tapi untuk ditinggalkan. Dan itu pun kita semua mesti terus belajar dan mengasah diri kita serta keluarga kita, termasuk saya beserta keluarga, untuk selalu melakukan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Termasuk untuk mencari rezeki, menggunakan rezeki, dan apapun hal itu. Allah telah berfirman dalam surat Al-Dzariyat ayat ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah menyampaikan ini kepada kita, dan ternyata saking mudahnya kita memahami ayat ini, dari artinya saja kita paham bahwa kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Tentu saja kalau kita beribadah ada panduannya. Tentu saja kita beribadah hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Niat karena Allah inilah yang mesti saya dan keluarga saya, juga kita dan keluarga kita kedepankan dalam melakukan apapun dalam kehidupan sehari-hari ini. Apakah dia seorang dokter, apakah dia seorang anggota dewan, apakah dia seorang pemimpin di sebuah instansi, di sebuah sekolah, apakah dia seorang murid, guru, orang tua, anak, dan lain-lainnya, pedagang, kemudian hal-hal lain, pekerjaan dan profesi lainnya. Nah, ketika kita meyakini bahwa beribadah menjadi tugas utama kita, maka kita akan semakin mudah memilih dan memilah mana yang bisa kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita semua, yang dalam sebuah hadisnya beliau menyampaikan bahwa ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan dan kebaikan itu ditiru oleh orang lain, maka yang meniru kebaikan itu akan mendapatkan pahala. Sementara orang yang menjadi pelopornya, orang yang menjadi contoh itu tetap mendapatkan pahala karena memberikan contoh, dan juga mendapatkan pahala yang diperbuat oleh orang lain yang menirunya. Seorang ketua masjid misalnya melakukan sholat berjamaah, kemudian ternyata ada orang terkesan dan menirunya. Apalagi kalau diajak untuk sholat berjamaah di masjid, maka pahala orang yang terpengaruh tadi, yang meniru tadi, yang diajak tadi, yang mencontoh tadi, dia akan mendapatkan pahala beribadah sholat di masjid. Dan sang ketua masjid pun akan mendapatkan pahala orang itu. Seperti itu. Dan banyak lagi hal-hal lainnya.
Termasuk seorang khotib berkhutbah menyampaikan sesuatu yang mudah, yang seperti ini yang dilakukan saat ini di seluruh dunia pada hari Jumat ini. Maka ketika ucapan seorang khotib tadi diikuti, tentu saja karena ucapannya yang benar, maka pahala yang didapatkan oleh para jamaahnya akan didapatkan juga oleh sang khotib. Begitu juga seorang pemimpin, seorang ketua RT, kepala lingkungan, bahkan seorang kepala keluarga, kepala sekolah, kepala instansi apapun namanya, kepala daerah, sampai seorang pemimpin negara pun, kalau melakukan sesuatu karena Allah dan dibenarkan oleh Allah, bukan karena nafsunya, bukan karena untuk mempertahankan kekuasaannya demi mendapatkan duniawi saja, maka apapun yang dicontohkan oleh sang pemimpin tadi, dimanapun dia berada, maka orang-orang yang mencontoh akan mendapatkan pahalanya, dan sang pemimpin itu mendapatkan pahala orang sebanyak orang yang mengikutinya, yang mencontohnya. Ternyata menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang wakil rakyat itu sangat berpeluang untuk mendapatkan pahala. Tentu saja karena diniatkan karena Allah. Sebagaimana Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 56 tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita yakin dan kita harus yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Bayangkan kalau ada seorang pemimpin, seorang wakil rakyat yang merasa diangkat menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin itu karena untuk beribadah kepada Allah, maka semua keputusannya, semua kata-katanya, semua kalimatnya, semua tindak tanduknya, semua apapun yang dia kerjakan tentu karena mengharap ridho Allah. Kalau seorang pemimpin sudah melakukan hal seperti itu, mengharapkan ridho Allah, kita insya Allah yakin sang pemimpin akan menghindarkan dirinya dan keluarganya dari perbuatan maksiat, perbuatan yang membuat mendapatkan dosa, perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan harkat dan martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sebagai umat Islam, sebagai umat terbanyak di Sungai Liat, di Seriminanti, di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung dan Indonesia, kita semua bisa melakukan itu. Kita bisa beribadah dalam memilih pemimpin, bisa beribadah dalam memilih anggota dewan, calon-calon wakil rakyat. Kita bisa beribadah dalam segala hal, dan itu kita bisa lakukan. Kalau yang kita pilih tadi berbuat sesuatu karena Allah, menghindarkan dari maksiat, membuat rakyatnya berkah, merasakan kebahagiaan dunia akhirat, rakyat merasakan dunia akhiratnya bahagia, maka pahala yang dirasakan oleh sang rakyat akan masuk semua ke sang pemimpin. Kita merindukan pemimpin yang seperti itu. Kita memimpikan orang-orang yang berada di atas sana, yang punya kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, dan lain-lainnya, bisa semakin taat kepada Allah. Perlu waktu yang lebih panjang untuk menyampaikan hal ini kepada semua rakyat Indonesia, semua rakyat di Kabupaten Bangka, semua rakyat di Kecamatan Sungai Liat dan Kelurahan Seriminanti. Tapi yakinlah, ketika kita meyakini bahwa setiap yang kita lakukan hanya karena beribadah kepada Allah, otomatis kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah. Otomatis kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis kita akan merasakan bagaimana bahagianya hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan-balasan kebaikan, insya Allah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sholat Jumat yang saya banggakan karena Allah, orang normal paham bahwa beribadah kepada Allah itu mesti dilakukan dalam segala kehidupan kita sehari-hari. Dari kita menjelang tidur, saat kita tidur, kita bangun tidur, kita bekerja, kita kemanapun, bahkan kita berpikir pun dan berperasaan pun, kita mesti beribadah kepada Allah. Hal ini sangat mudah diucapkan. Yakinlah, kalau sesuatu itu sangat mudah diucapkan, maka insya Allah, Allah akan bimbing kita untuk mudah pula melakukannya. Mudah-mudahan dengan khutbah kali ini yang berjudul Semua Jadi Ibadah, membuat kita semakin yakin bahwa hanya beribadah kepada Allah, hanya mengharap ridha Allah,
hanya karena Allah saja, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Bapak-bapak, para pemuda, para remaja dan anak-anak serta sahabat-sahabat tercinta, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah fi hadithihi min husni islamil mar'i tarkuhuma la ya'nihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribu mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.